pada saat tsunami Jepang 2011 yang juga berpropagasi ke Papua, itu terdeteksi di tide gauge di Jayapura itu hanya 33 cm. Tetapi kemudian seperti terlihat di layar, formasi teluk ini bisa menyebabkan amplifikasi tinggi tsunami. Karena ada gelombang yang masuk, kemudian tidak bisa sepenuhnya keluar, sehingga titik-titik yang berwarna merah, daerah-daerah yang berwarna merah di Teluk Yotefa pada saat itu kemudian mengalami amplifikasi dari 30 cm, itu yang terdeteksi di tide gauge, pada gambar di sebelah kanan, itu tinggi maksimum bisa mencapai 3,8 meter. Jadi untuk formasi-formasi daerah pantai yang sifatnya teluk, ini gelombang panjang yang datang itu berpotensi mengalami amplifikasi. Ini yang harus kita waspadai sehingga benar-benar kita mohon bantuan dukungan dari teman-teman di daerah. Ini kalau bisa daerah-daerah pantai ini memang kita kosongkan dulu. Nanti Pak Sestama akan memberikan arahan secara lebih detail. Tetapi secara teknis, formasi-formasi teluk seperti ini, mulai dari Teluk Yotefa, Papua, Papua Barat, kemudian Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara hingga Gorontalo, itu cukup banyak di sekitar pantai. Ini menjadi perhatian kita supaya ini bisa benar-benar dikosongkan terlebih dahulu pada waktu-waktu nanti yang sudah disampaikan oleh Pak Daryono, dan setelah jeda waktu setelah gelombang pertama itu datang. Karena untuk tsunami, terutama tsunami yang melintasi samudra, itu gelombang pertama tidak harus yang terbesar. Biasanya gelombang terbesarnya datang itu pada gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Dan waktunya itu bisa periode jam. Jadi antara gelombang pertama dan gelombang kedua serta gelombang ketiga itu bisa durasi jedanya 1 hingga 3 jam. Sehingga ini yang kita harus waspadai, bahwa masyarakat tidak hanya menjauhi pantai pada saat estimasi waktu tsunami-nya datang, tetapi juga tetap harus menjauhi pantai sampai beberapa waktu setelah peringatan dini tsunami atau waktu tiba tsunami itu datang. Idealnya 2-3 jam. Kita tidak usah dulu bermain ke daerah pantai yang di 6 provinsi ini, khususnya bagian utara, di waktu mungkin 1 jam sebelum hingga 2 jam sesudah. Nanti Pak Sestama akan menyampaikan lebih lanjut. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Memang dari estimasi modeling dan data pengukuran muka air yang saat ini kita terima di sepanjang Pasifik, itu alhamdulillah ketinggian tsunami hanya dalam tanda kutip di bawah 50 cm. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara tsunami 50 cm pun itu bisa membunuh. Kita bisa lihat pengalaman kita di 2011, itu ada 1 korban jiwa di Jayapura. Ini 1 di antara hanya 2 korban jiwa pada saat tsunami 2011 Jepang di luar Jepangnya. Jadi jangan sampai ini terulang, benar-benar kita waspadai, kita kosongkan dulu daerah pantai, supaya benar-benar nanti setelah tsunami, peringatan dini tsunami diakhiri oleh BMKG, baru kemudian masyarakat beraktivitas seperti biasa.